Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi SD masih di channel Petani Desa Mandiri. Ini saya barusan mengakhiri benih padi saya yang kemudian nanti seminggu lagi lah nanti sudah siap tanam. Kalau habis tanam itu yaitu yang kita lakukan itu yang pertama adalah persiapan bagaimana mengantisipasi rumput itu supaya tidak bisa tumbuh ya sahabat tani. Jadi yang namanya rumput itu jangan sampai nanti rumputnya itu sudah tumbuh baru kita mengatasi itu nanti sudah telat. Kalaupun bisa itu nggak maksimal. Nah, bagaimana supaya nanti tanaman padi itu halus bersih mulus seperti ini ya aspal gitu ya. Lah itu bagaimana caranya? Saya simak saja penjelasan saya berikut ini berikut lainnya. Halo Sahabat sahabat tani, dalam jumpa lagi video dengan kali ini saya akan memfokuskan tentang masalah rumput pada tanaman padi. Banyak sekali itu sahabat tani itu yang bertanya, Pak, padi saya itu sudah saya kasih obat rumput kok rumputnya masih tumbuh lagi. Bagaimana cara membasmi secara tuntas ya sahabat tani? Sahabat tani, tutorial ini mungkin agak panjang. Jadi tutorial ini bukan untuk sahabat tani itu yang maunya instan. Obat ini, bukan. Tapi saya jelaskan bagaimana stepnya sahabat tani supaya nanti tanaman padi sahabat tani itu benar-benar bebas dari rumput. Perlu sahabat tani ketahui ya sahabat tani. Kalau di tanaman padi saya itu membasmi tanaman rumput. Saya itu membasmi rumput pada tanaman padi itu dengan cara 3 step ya sahabat tani. 3 step itu dalam arti yaitu 3 kali penyemprotan dan 3 kali aplikasi herbisida. Nah, yang perlu diketahui ini herbisida jenis yang bagaimana ya sahabat tani. Jadi pembasmian rumput pada tanaman padi itu tidak hanya sekali saja sahabat tani. Jadi lebih lanjutnya, sebelum lanjut silahkan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena nanti kalau saya mengupdate video terbaru sahabat tanilah yang pertama kali menerima notifikasinya. Sahabat tani, seperti yang saya singgung pada pembukaan tadi, bahwa saya itu melakukan pembasmian rumput pada tanaman padi saya itu adalah melalui 3 step, yaitu sebelum tanam, kemudian pada saat usia padi itu 5-7 hari setelah tanam, dan nanti yaitu aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi pamungkasnya itu yaitu usia 21 hari setelah tanam. Nah, saya akan mulai yaitu step pertama yaitu aplikasi herbisida pada tanaman padi itu untuk sebelum tanam. Oke, yang pertama sahabat tani, aplikasi herbisida atau obat rumput yang pertama yaitu sebelum tanam. Itu saya menggunakan yaitu aplikasi herbisida itu yang bentuk tabur. Dan biasanya itu saya campur dengan obat keong. Kalau untuk obat keong itu sahabat tani itu relatif. Di tempat sahabat tani itu nanti ada keongnya apa tidak. Saya itu biasanya menggunakan yang lalu-lalu itu dan sampai sekarang itu yaitu menggunakan untuk herbisida taburnya itu yaitu Satrun D. Satrun D plus nanti obat keongnya yaitu Karisnail. Obat keong itu bisa menggunakan apa saja mereknya, atau mungkin bisa menggunakan Bentan ya sahabat tani. Kalau Bentan itu obat keong yang disemprot. Kalau Karisnail itu bentuknya butiran, jadi nanti dicampur dengan obat rumput tadi dan aplikasinya itu obat rumput plus obat keong itu nanti penyebarannya atau aplikasinya itu dicampur dengan pupuk dasar. Pupuk dasar yang saya maksud hal ini adalah sahabat tani itu sebenarnya media untuk meratakan obat keong dan obat rumput tadi. Jadi nanti supaya tidak habis banyak. Misalkan Satrun D itu kan sekitar dosisnya itu 10-15 kg untuk per hektarnya. Nah, itu kalau kita sebarkan secara langsung hanya bentuk herbisida saja, ya nanti juga nggak cukup. Makanya kita menggunakan media pupuk. Bisa menggunakan SP36, sahabat tani, pupuk dasar, atau bisa menggunakan NPK juga bisa. Itu adalah step pertama. Kemudian sahabat tani, bagaimana nanti setelah tanaman padi itu ditanam? Nah, biasanya itu adalah setelah step yang pertama yaitu yang kedua. Yang kedua ini sahabat tani, aplikasi herbisidanya itu bisa menggunakan herbisida pratumbuh juga.
bisa menggunakan merek misalkan Sinergi ya sahabat tani. Sinergi itu yang 25 gram itu, kalau satu sasetnya itu biasanya itu dosisnya itu kalau misalkan penggunaan dari pabrik itu adalah untuk 3 tangki. Tapi kalau saya biasanya Serendi itu aplikasinya ketika umur padi itu yaitu 5-7 hari itu, yaitu menggunakan satu saset yang 25 gram itu untuk 2 tangki. Atau sobat tani bisa menggunakan merek lain, misalnya yang saya lakukan yaitu yang biasanya saya lakukan yaitu merek Prol. Merek Prol itu sifatnya itu selektif, warnanya itu kuning kepekatan. Jadi jika sahabat tani itu semprotkan nanti mengenai daun padi juga enggak masalah. Itu adalah herbisida pratumbuh. Nanti itu sasarannya adalah yaitu biji rumput yang akan tumbuh. Jadi ketika yang pertama tadi kita sudah hantam tadi dengan aplikasi yang tabur, usia nanti 5-7 hari itu menggunakan Serendi atau Prol. Kalau saya mengatakan atau itu yaitu sahabat tani memilih salah satu. Misalkan Serendi atau misalkan Prol. Jadi jangan dua-duanya. Nah, kemudian lanjut lagi sahabat tani. Biasanya nanti yang terakhir sahabat tani itu yaitu kita aplikasinya pada sekitar usia 20 atau 21 hari. Itu bisa menggunakan Serendi plus Nugras. Itu adalah pamungkasnya. Terutama Serendi plus Nugras itu adalah yang biasa dikeluhkan. Itu adalah masalah teki-tekian. Itu kita bisa menggunakan 2 aplikasi herbisida ini. Ini adalah komplit satu paket ya sahabat tani. Itu adalah 3 step bagaimana cara membasmi rumput itu supaya tanaman padi itu bersih dari rumput. Yang perlu saya garis bawahi ya sahabat tani. Untuk aplikasi pertama itu kan menggunakan herbisida tabur. Jadi diusahakan nanti sebelum ditabur sebelum ditanam, kemudian ditabur itu diberi air yang macak-macak. Ya ibaratnya nanti sahabat tani itu yang biasanya menanam itu ya, itu ya seperti itu. Kemudian untuk usia yang kedua, aplikasi kedua itu usia 5-7 hari. Yang saya sebutkan tadi itu aplikasi penyemprotannya yaitu ketika airnya itu macak-macak ya sahabat tani. Dan juga yang aplikasi ketiga itu airnya juga macam-macam. Nah, semoga tips ini sahabat tani, saya menggabungkan 3 step ini biasanya dalam satu musim. Karena biasanya saya itu menggunakan tutorial per video, kali ini saya gabung menjadi satu dalam video. Jadi total tuntas membasmi hama rumput pada tanaman padi sahabat tani semua. Jadi semoga video ini sahabat tani bisa membantu. Biasanya itu banyak sekali inbox di WA saya itu, Pak, rumput saya itu kok tetap tumbuh gitu. Apa sih sebenarnya? Nah, itu tadi adalah satu tip yang saya coba rangkai dalam satu musim. Dan harga dari beberapa herbisida itu juga tidak cukup mahal. Atau istilahnya itu ya wajar lah. Jadi nggak terlalu mahal itu enggak. Nah, jadi semoga ini yang mendapatkan masalah itu tentang rumput tanaman padi bisa segera teratasi. Pak, bagaimana kalau misalkan tanah saya itu kering, nggak ada airnya, misalkan bagaimana dengan proses pembasmian rumput? Perlu diketahui ya sahabat tani, aplikasi herbisida pada tanaman padi itu bisa maksimal kalau kita itu juga menjaga kondisi air pada tanaman padi. Nah, kalau misalkan contohnya hari ini hujan, kemudian 5 hari nggak hujan, tanah kan menjadi kering. Itu cepat sekali biasanya itu rumput itu tumbuh. Makanya kondisi air itu harus dijaga. Entah itu istilahnya ada lah. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting tergenang sedikit. Tapi juga nggak harus terus digenangi, itu enggak. Nanti kan juga malah nanti menjadi asam-asaman toh ya sahabat tani. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.